Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi berkesempatan langsung meninjau lokasi longsor di Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat tanggal 17 Maret tahun 2023. Akibat longsor di wilayah ini, berdampak pada double track kereta api Pangrango dengan rute perjalanan Bogor-Sukabumi, satu di antaranya menggantung di atas kampung tersebut. Memiliki kedalaman sekitar 8 meter dengan panjang kurang lebih rel yang menggantung 25 meter dan lebar sekitar 5,7 meter, operasionalnya KA Pangrango pun sempat terganggu. Kendati demikian, pada satu rel yang tidak terdampak langsung kini sudah resmi beroperasi sejak Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Sementara rel yang terdampak pada bagian hulu longsoran masih dalam pengerjaan Daop 1 Jakarta. Budi menyampaikan bahwa dalam perbaikan ini setidaknya ada 2 tahapan yang dilakukan, yakni menyelesaikan jalur dengan memasang pile baru. Namun hal itu dilakukan, usai tim SAR gabungan berhasil menemukan semua korban hilang pasca terjadinya longsor. Melakukan satu operasional pada jalur yang baru kita selesaikan. Namun saya sarankan agar kita lakukan dengan hati-hati, kecepatannya dikurangi, kalau perlu penumpangnya juga tidak maksimal. Dalam tahap upaya merekonstruksi yang ada di lapangan, kita ada 2 tahapan. Pertama kali memang kita akan menyelesaikan ada jalur yang masih baik atau yang baru dengan memasang pile. Tetapi memang pemasangan pile ini akan kita mulai pada saat nanti evakuasi terhadap 2 orang saudara kita yang masih dalam timbunan itu kita dapatkan. Nah, tahapan kedua kita harapkan kita bisa mancang 15 hari. Tapi karena ini longsor dalam satu kecuraman yang sangat tinggi, maka kita butuh waktu kurang lebih 3 bulan untuk melakukan recovery atau rekonstruksi secara lebih menyeluruh. Oleh karenanya sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Dirjen dan kawan-kawan, lakukan secara Spartan, lakukan secara BPBD ya. Kalau di pusat apa namanya? BNPB itu selalu cepat ya, dengan laju orange ini selalu ditangkap. Nah, oleh karenanya Pak Theo lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa penemuan daripada 2 korban itu secepat mungkin. Amin. Karena satu tentu keluarganya menunggu ya. Yang kedua kami berupaya untuk sesegera mungkin melaksanakan itu. Terima kasih sampaikan kepada teman-teman semua. Siap. Dan juga TNI Polri yang membantu. Kami siap untuk bekerja sama dengan tim pertolongan dan bisa menyelesaikan dengan baik. Rekan-rekan media, hari ini juga kita lihat masih ada pengungsi atau tempat posko, kita akan meninjau ke sana. Harapan kita juga kita bukan take care mereka yang luka atau yang meninggal, tapi mereka yang dalam terdampak itu kita care juga. Hal lain mungkin perlu saya sampaikan, kalau dilaporkan oleh Pak Tio tadi, sebenarnya daerah ini adalah daerah hitam ya. Siap. Daerah hitam yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemilihan. Ya. Jadi kalau bikin rumah jangan di sini, kalau mau bertani boleh di situ, tapi jangan dilakukan penghunian karena dalam kecuraman tertentu dengan adanya rumah pasti ada tekanan tertentu yang membuat dia labil pada saat ada air yang salah. Oleh karenanya kita akan kerjasama dengan Kementerian PUPR untuk membantu masyarakat mendapatkan rumah yang lain, jadi mereka tidak tinggal di sini. Tentu pelajaran ini kita tidak inginkan menjadi satu musibah berikutnya. Oleh karena saya mengimbau pada masyarakat, Pak Theo tolong disampaikan. Siap.
dari hati ke hati kepada mereka, itu adalah contoh dan jangan terlagi seperti itu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada media. Saya harapkan media memberikan satu pembelajaran atau edukasi pada masyarakat sekitar ini, karena ya warga saudara kita ini kadang-kadang pengetahuannya terbatas, kurang mengerti daerah yang berbahaya dan tidak. Dan insya Allah dengan kerjasama semua unsur ya, dari daerah, dari ya, saya berkunjung pada area longsor ini. Yang pertama kali saya atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Perhubungan menyampaikan duka mendalam bagi saudara kita yang pulang, dan kita doakan agar saudara kita itu mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala. Lalu kami juga akan nanti meninjau saudara kita yang masuk di pengungsian atau nanti yang di rumah sakit. Saya minta kepada Dirjen Kereta Api memberikan pertolongan baik yang dilakukan di rumah sakit maupun yang di pengungsian. Teman-teman sekalian, tentu kalau ada longsor, ada titik kereta api, maka kita harus melakukan recovery atau perbaikan. Dari apa yang dilaporkan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur, di sini ada 2 rel dari Jakarta menuju Sukabumi, dan 2 rel ini digunakan setiap hari, 2 rangkaian pagi pulang balik dan 2 rangkaian sore dengan okupansi kurang lebih 50%. Tapi memang saat hari raya atau weekend akhir pekan ini relatif penuh. Atas kehadirannya di lokasi longsor dan di Bogor ini, Bapak Menteri akan menyampaikan 2 hal ya dalam hal ini. Yang pertama itu tentang kunjungan setelah melihat lokasi longsor dan bagaimana penanganannya. Dan nanti yang kedua itu soal angkutan lebaran terkait dengan mudik kepada Bapak Menteri. Pak izin terima kasih Pak Tawi, Pak Dirjen, ini aman. Pak Arno.